That's so. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lena Merlina, NIM 2106211202. Dan saya Danzi Kitasari dengan NIM 2106211142. Saya Yusuf Fikri dengan NIM 2106211048. Selamat menyaksikan video kami. A few moments later. Tugas lagi, mata kuliah komunikasi bisnis. Aduh, ini bikin kelompok lagi. Ini materinya apa ya? Oh, komunikasi dalam organisasi. Aduh, aku belum punya kelompok nih. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana? Aduh, mama, kamu kenapa, Lena? Aku bingung, aku belum punya kelompok mata kuliah komunikasi bisnis. Kalian udah punya kelompok belum? Kami juga kurang satu kan? Aku boleh gabung nggak? Boleh. Kita diskusi sekarang boleh? Ya udah, yuk kita diskusi aja. Ayo. Jadi gini, ada pertanyaan tentang komunikasi di dalam organisasi itu ya. Pertanyaannya itu, manakah di antara ini yang menurut kalian sebuah organisasi, keluarga, atau grup band? Berikan alasan dan kaitannya dengan teori. Nah, kalau menurut Lena dari definisi organisasi adalah suatu kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih, dan mereka itu mempunyai visi dan misi yang sama dan untuk mencapai tujuan bersama, dan mereka tuh terstruktur gitu. Dan kalau menurut kalian, keluarga dan grup band itu apa sih? Kalau menurut saya, kalau keluarga itu termasuk salah satu organisasi. Karena di dalam keluarga itu kan terdiri atas kepala keluarga dan beberapa anggota lainnya yang bertempat tinggal yang sama dan memiliki tujuan yang sama dan saling keterkaitan. Dan sesuai dengan teori struktur fungsional yang menitik beratkan keluarga di masyarakat. Kalau menurut Yusuf, kalau grup band itu apa? Kalau menurut saya itu grup band itu sebuah organisasi yang mana grup band ini memiliki struktur, tujuan, dan tugas seperti sebuah organisasi. Teori yang dapat dihubungkan dengan grup band ini yaitu teori organisasi, yang mana teori ini mencoba menjelaskan bagaimana seperti sebuah organisasi dan dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi yang pernah saya ikuti yaitu Rohis atau sering disebut kerohanian Islam. Saya mengikuti organisasi ini sejak semester 1. Organisasi Rohis ini termasuk organisasi yang formal di kampus STI Aprin Palembang. Banyak sekali keuntungan mengikuti organisasi Rohis ini. Yang pertama, menambah relasi. Yang kedua, menambahkan rasa percaya diri. Yang ketiga, menambahkan nilai religius. Yang keempat, menambah nilai kebersamaan. Yang kelima, menambah nilai sosial atau peduli sesama anggota. Dan komunikasi ini memakai pola bottom up atau komunikasi yang dari bawah ke atas atau bawahan memberikan masukan ke atasan. Saya mengikuti organisasi GIBE atau Galeri Investasi Bursa Efek. Galeri investasi ini terbentuk atas kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia dan beberapa perusahaan sekuritas lainnya. Di galeri ini juga bisa menambah pengalaman bagi mahasiswa yang ingin melakukan aktivitas investasi di pasar modal. Dengan menggunakan data yang relatif, kita bisa melakukan investasi di pasar modal. Di organisasi ini, kita menggunakan pola komunikasi bottom up, yang dimana bawahan memberi masukan ke atasan. Ikuti organisasi sedekah, yang mana organisasi sedekah ini membantu masyarakat duafa yang kurang diperhatikan oleh masyarakat sekitarnya. Organisasi sedekah ini juga membantu masyarakat yang terkena bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan lain-lainnya. Organisasi sedekah ini memiliki pola komunikasi informal, yang mana pola komunikasi informal ini tidak mempedulikan struktur dan jenjang hierarki yang ada.
kalian, apakah ada kaitannya teknologi dan organisasi? Bagaimana jika di dalam organisasi itu tidak menggunakan teknologi? Menurut Lena sih ada kaitannya antara organisasi dan teknologi, karena organisasi yang tidak menggunakan teknologi akan ketinggalan informasi dan gaptek atau sering disebut gaptek teknologi. Di zaman era digital ini sangat penting menggunakan teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pun dampak positif dan negatifnya. Menurut kalian apa sih dampak positif dan negatifnya? Menurut saya dampak positifnya itu bisa mendapatkan informasi secara cepat dan kita juga bisa menyebarkan informasi secara cepat dan bisa menganalisis data secara cepat. Kalau dampak negatifnya itu apa ya? Karena dampak negatifnya itu satu, bisa terjadi kejahatan cyber yang memungkinkan kehilangan data perusahaan. Dua, melakukan maintenance atau perawatan setiap bulan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.